Oh, iya, bentar ya. Apa sih yang masalah? Ada masalah rupanya. Ada masalah kok nangis. Tinggal obeng es-nya Pinang ya. Mm. Kipas. Enggak. Tahan. Yang udah masuk, silahkan buka kameranya ya. Yang sudah bergabung, silahkan buka kameranya ya. Kenapa Azura? Azahra, Zuhra. Mana nih yang lain ya? Tidur. Cuci piring mungkin. Baru 15 orang dari 2 kelas. Kita tunggu bentar ya, 1 menit lagi. Oke, jadi semua yang sudah bergabung silahkan buka kamera dan matikan mic-nya. Oke, matikan dulu mic-nya dan buka kameranya. Oke, kita mulai aja. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 10? Baik, Zah. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Ya, alhamdulillah kita sudah diberikan kemudahan serta kesehatan untuk melanjutkan materi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Jadi nanti mohon disimak baik-baik ya penjelasan dari ustazah. Nah, jadi anak-anak ustazah sembari kita menunggu teman-temannya ya yang belum masuk, kita nggak apa-apa ya, lanjutkan aja ya. Boleh kita ulang-ulanglah sebentar materi yang minggu lalu. Minggu lalu materinya belum selesai kan, tentang karakteristik hikayat ya kan nak, baru sampai kemustahilan ya kan. Kesaktian, Zah. Oh, udah sampai kesaktian. Iya, Zah. Ya, oh sekarang kesaktian ya, kayaknya ini belum nih.
Nah, jadi yang minggu lalu kan Ustazah sudah menjelaskan tentang kemustahilannya. Itu karakteristik yang pertama atau ciri yang pertama. Ya, kemustahilannya seperti inilah. Ya, kan tidak ada bayi yang lahir disertai pedang dan panah, itu tidak mungkin. Kemustahilan itu adalah sesuatu yang memang kita kaitkan ke kehidupan yang sekarang tuh nggak akan nyambung, dia nggak akan bisa. Ya, kemustahilan itu sesuatu yang tidak logis, ya, tidak masuk di akal sehat, seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya kesaktian. Jadi selain kemustahilan, dalam suatu hikayat itu ada yang namanya kesaktian, ya. Kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan itu ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, yaitu Syahperi dan Indra Bangsawan. Jadi kesaktian di sini anak-anak ustazah maksudnya adalah kekuatan ataupun magic seperti itu yang dimiliki oleh tokohnya, ya. Itulah dia bedanya antara hikayat dengan cerita-cerita yang lain. Jadi dalam hikayat itu tokoh-tokohnya itu seolah-olah dia memang memiliki kesaktian, ya, ataupun keistimewaan yang memang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Nah, tapi ini hanya dalam cerita, ya. Nah, yang pertama contohnya ada Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Lalu yang kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Ya, ini kesaktian kan, dia bisa berubah wujudnya. Lalu Indra Bangsawan itu mengalahkan Buraksa, ini pun namanya kesaktian. Ya, kesaktian itu kekuatan yang dimiliki oleh tokoh, ya. Lalu saat Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan, itu juga namanya kesaktian, ya. Ya, jadi kita bahas yang pertama ada kemustahilan, yang kedua ada kesaktian, yang ketiga ada namanya anonim. Jadi salah satu ciri cerita rakyat termasuk hikayat adalah anonim. Apa itu anonim? Itu biasa anonim itu kita tidak mengetahui secara jelas nama serta pencerita atau pengarang. Lalu hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan, benar kan? Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Nah, jadi ini Ustazah bilang, ya, mengapa sebelum kita belajar hikayat ini Ustazah katakan ini adalah salah satu sejarah. Kalau kita pernah belajar sejarah, kita akan tahu tentang hikayat ini. Jadi dulu ada namanya tradisi lisan, ya. Tradisi lisan itu ada sebelum adanya yang namanya tradisi tulisan, ya, sebelum adanya tulisan, ya, makanya dia dikatakan tradisi lisan. Ada yang pernah dengar nggak tradisi lisan, anak-anak ustazah kelas 10? Ada, ya, ada ya. Tradisi lisan. Jadi dulu waktu zaman dahulu itu, karena dia kan tidak ada yang bersifat tulis kan, jadi segala sesuatu tradisi kebiasaan itu diwariskan, ya, melalui lisan, secara turun temurun. Misalnya si A keturunan ini membilangkan ke si B, lalu si B ini bergenerasi lagi lah, ya kan, punya anak dan sebagainya, dia menyampaikan itu ke anak-anak dan cucunya. Itu namanya tradisi lisan. Jadi disampaikan secara lisan, entah itu berupa cerita kerajaan, ya kan, dan sebagainya. Makanya di hikayat ini tidak adalah nama penulisnya. Jadi dalam Zuhra, matikan dulu ya mic-nya. Jadi intinya tidak ada yang namanya tidak ada nama pengarang dalam sebuah hikayat, karena memang ini kan melekat sekali dia sejarah itu. Makanya kenapa dia cerita-cerita zaman dahulu sebelum adanya sastra, ya, zaman-zaman dulu itu ceritanya itu kenapa ya seperti kayak magic, ya, misalnya ada kesaktian, ya memang gitulah semua cerita zaman dulu, dongeng itu kan. Karena memang zaman dahulu itu memang mereka percaya dengan hal-hal yang seperti itu, yang bersifat fabel-fabel, magic itu memang zaman dulu itu sangat kental dan percaya seperti itu, ya. Makanya cerita hikayat itu tadi ceritanya mengenai ya kerajaan zaman dulu yang punya kekuatan lah tokohnya, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya
Karakteristiknya adalah istana sentris. Apa maksud istana sentris? Adalah hikayat itu seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Jadi dalam sebuah cerita hikayat itu dia memang temanya itu istana sentris. Maksudnya ya berlatar kerajaan. Jadi yang diceritakan pada hikayat tentang kerajaan ya, tentang politik kerajaan, tentang perkawinan putri-putri raja, ya kan? Nah, seperti itulah pokoknya yang berkaitan dengan latar kerajaan. Ya, kalau kita bandingkan dengan cerita-cerita yang udah ada zaman sekarang, ya jauh sekali. Latarnya itu bukan di istana, ya kan? Latarnya di rumah, di sekolah dan lain-lain. Kalau di hikayat kan tidak ada latar-latar seperti sekolah, ya kan? Pasti semua latarnya itu tentang kerajaan, yaitu ada. Kalau di hikayat Indra Bangsawan itu dibuktikan dengan adanya raja-raja, ya kan, ada Indra Bangsawan, ada Syahperi gitu kan, ada putri-putri seperti itu kan udah berlatar tempat kerajaan. Oke? Nah sekarang kita coba cari sama-sama ya. Minggu lalu ada Ustazah kasih latihan ya? Nggak ada, Zah. Oh nggak ada ya. Jadi nanti boleh. Minggu lalu nggak ada ya kan, Ustazah kasih latihan ya, karena bolehlah untuk ini. Sebenarnya Ustazah maunya kalian catat aja dulu ya, karena kan udah mau ujian. Jadi ini boleh kalian cari ya, nggak ngumpulinnya boleh entah minggu depan pun nggak apa-apa ya kan. Pokoknya ini memang harus dikumpul ya. Kalian cari yang tentang kemarin kita Hikayat Bayan Budiman. Belum kita baca ya Hikayat Bayan Budiman ya. Nah ini. Jadi boleh ini Hikayat Bayan Budiman ini nak, kalian coba baca di rumah. Tapi nggak usah inilah, ini susah bahasanya. Yang cerita si ini aja Kemuning. Ya kan, Kemuning kan, minggu lalu kan ada kan. Coba yang untuk Kemuning, itu enak bahasanya kan. Coba kalian cari aja ini, nggak usah panjang-panjang kali, buat kalimat-kalimatnya aja ya nak, yang menunjukkan mana kemustahilan, kesaktian istana sentris. Mudah kan, nggak susah kan? Iya itu aja ya. Ustazah mau nambah-nambah nilai aja, oke ya. Jadi nanti mau nanya Zah? Apa? Mau nanya boleh? Boleh, Fatimah. Apa tuh? Semua hikayat tuh harus wajib ada keempat karakteristiknya. Ya harus ada memang nak. Dalam hikayat itu harus ada dia kemustahilan, kesaktian istana sentris. Salah satu Oh ya. ada itu nggak disebut hikayat lagi. Nah biasanya sih hikayat yang saya tahu ya, itu selalu ada yang ketiga ini. Karena memang hikayat itu nggak bisa kita buat loh, ya kan? Kita disuruh buat hikayat nggak akan bisa sekarang. Ya, tentunya kita harus belajar sejarah. Kayak gitulah, dan nggak usah lah, kita nggak penting buat hikayat. Karena ini cerita zaman dulu, memang adalah ketiga ini. Kalau memang salah satunya nggak ada, mungkin dia nggak hikayat, mungkin aja dia fabel, nggak tahu juga kita kan, banyak. Kan ada cerita fabel ya kan? Tahu kan kalian cerita fabel? Apa? Danau Toba itu termasuk nggak Zah? Nah, Danau Toba itu bukan hikayat sayang. Danau Toba itu adalah legenda. Kalau kalian pernah belajar sejarah, tradisi lisan itu kan ada banyak. Ada dia legenda, ada dia mitos. Pernah dengar nggak? Ada dia fabel. Kalau dia Danau Toba nak, itu legenda. Dia cerita yang memang dia secara temurun juga, sama kayak hikayat diceritakan oleh generasi ke generasi, nggak secara tulis loh. Misalnya yang ini bilang seperti ini, Danau Toba ini terjadi karena ini. Berbeda loh nak versinya nak, cerita Danau Toba itu. Pernah nggak? Berbeda loh versinya itu, cerita Danau Toba itu. Ada yang bilang seperti ini, ada yang karena ini. Padahal Danau Toba itu terjadi ya karena memang kondisi alam pada saat itu. Itu kan cerita dongengnya ya. Jadi kalau Danau Toba nak, itu termasuk cerita legenda. Beda lah dengan hikayat. Kalian nanti bisa lihat hikayat Hang Tua. Boleh nggak cari hikayat Hang Tua? Itu kayaknya punya orang Malaysia, nggak lupa ya. Pernah dengar hikayat Hang Tua nggak? Pernah.
Tapi itu biasanya bahasanya agak sulit memang, ya kan? Nggak apa-apa, kalian cari yang kemuning aja. Nanti boleh kalian cari di rumah tentang hikayat Hang Tua, itu udah fenomenal kali tuh hikayat Hang Tua, ya. Kalian coba baca-baca aja, tapi nggak usah terlalu dihayati kali ya, Nak. Dicoba dibaca-baca aja, kalian bandingkan aja ada nggak kemustahilannya, kesaktiannya istana sentris. Jadi anak-anak ustazah dia banyak cerita-cerita ini zaman dulu, ya. Ada dia dongeng, fabel. Pernah dengar fabel? Pernah. Nah, kalau fabel Saya gitu juga, nah ada kesaktiannya, ada kemustahilannya. Tetapi kalau fabel ini pun ada fabel ini dia tokohnya itu binatang, hewan, ya kan? Hewan yang bisa bicara itu kalau fabel. Terus ada mitos. Kalau mitos itu sesuatu yang memang udah dipercayai tapi belum tentu kebenarannya. Misalnya mitos gua-gua apalah nggak tahu saja, gunung Simeru lah, apalah itu pokoknya mitos-mitos yang memang belum tentu kebenarannya tapi udah dipercayai oleh warga sekitar seperti itu mitos. Misalnya kalau kita duduk depan pintu nanti gak dapat jodoh, pernah dengar kalian gitu? Pernah Zah. Karena padahal maksudnya itu kalau kita duduk depan pintu, Nak, ya susah lah orang lewat kan gitu. Tetapi zaman dahulu itu suka kali mengait-ngaitkan hal yang mustahil. Karena wajar saja zaman dahulu itu sebelum datangnya Islam, kita itu di Indonesia itu diduduki oleh yang namanya Hindu Buddha, ya kan? Ya, jadi Hindu Buddha dulu pertama datang ke Indonesia, ke Nusantara, baru masuklah itu tadi orang Arab berdagang dia, malah dia menyampaikan syiar-syiar lah di situ. Makanya sekarang masih ada kita lakukan hal-hal yang mistis itu di Jawa sana banyak kan? Karena itu berhubungan dengan kejadian sejarah pada masa dulu gitu ya. Nggak apa-apa lah bahas sedikit tentang sejarah biar tahu kalian. Jadi hikayat ini memang ada. Jadi untuk hikayat Bayan Budiman kita baca ya. ya. Iya, Zah. Nah, jadi tadi cerita yang mau dicari tentang si Kemuning. Nah, sekarang kita baca sama-sama hikayat Bayan Budiman. Yang pertama saya suruh baca adalah si Siva Munira. Munira baca dulu, Nak, paragraf pertama, Nak. Baca dulu judulnya. Siva, ya baca, Nak. Hikayat Bayan Budiman. Oke. Sebermula ada saudagar di negeri Ajam. Hojan Mubarak namanya, terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Hojan Maimun. Tunggu dulu, Umurnya Hojan Siva. Maimun 5 tahun. Cak bentar, Siva. Yang mic-nya yang hidup cuma Siva aja ya, yang lainnya tolong matikan mic-nya karena di sini sangat pecah kali suaranya. Ya, tolong dimatikan dulu mic-nya ya, Nak ya. Oke, lanjut Siva. Setelah umurnya Hojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Hojan Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta saudagar yang Hatta berapa lamanya? berapa lamanya Hojan Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan, maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor tiung betina, lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkaran bayan juga. Lanjut. Pada suatu hari Hojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatkanlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu hendak menemui anak raja itu.
Maka bernasihatlah dia ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka marahlah istri Khojan Maimun dan disentakkannya piung itu dari sangkarnya dan dihempasnya sampai mati. Tunggu, lanjut. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka Bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka Bayan pun berpikir bila ia menjawab seperti piung, maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, "Aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini haraplah Tuan. Jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan, sekarang pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran dan kekayaan. Udah cukup. Adapun akan hamba, Siva cukup ya. Sekarang Ayu Dwi. Sambung ya Ayu Dwi ya. Mana nih? Ustazah. Oke. Adapun hamba Tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar. Maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setia berpamitan dengan Bayan. Maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khojan Maimun pulang dari rantauannya. Burung Bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangannya itu. Tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya sehingga Khoja Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Antara cerita Bayan itu ialah mengenai seekor Bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu Bayan itu menasihatkan anak-anaknya supaya jangan berkawan dengan anak cerpela yang tinggal berhampiran. Ibu Bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seekor anak saudagar. Pada suatu hari mereka berselisih paham. Anak saudagar mendapat luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh melainkan diobati dengan hati kera. Maka saudagar itu pun menangkap dan membunuh anak kera itu untuk mengobati anaknya. Udah selesai. Ya, kesusastraan Melayu klasik dengan penyesuaian. Nah, jadi anak-anak ustazah ada nggak yang maksudnya udah paham belum dengan cerita ini? Kata-katanya berbelit-belit kan? Paham nggak? Tapi paham nggak? Sedikit paham lagi. Ada nggak yang belum paham di mananya? dia kayak mau selingkuh gitu. Iya, jadi dia mau melakukan suatu hal yang nauzubillah min zalik, ya yang memang ya salah lah gitu, dalam agama pun tidak dibolehkan. Tetapi di sini kalian bisa nggak menyimpulkan bagaimana karakter si Bayan itu, si burung Bayan Budiman itu, kayak mana karakternya? Sifat dia sehingga membuat tuannya tadi nggak jadi melakukan hal yang mungkin ya berdosa, melakukan suatu hal yang maksiat gitu. Berarti bagaimana karakter si Bayan sehingga dia bisa mencari contoh-contoh atau kisah-kisah itu, namanya bagaimana sih sifatnya, dikatakan seperti apa? Menolong. Nah, bukan menolong, dia bagaimana coba, dia bisa menempatkan dirinya itu
apa ya, menempatkan dirinya dengan baik gitu. Kalau si burung tiung tadi kan langsung to the point aja tuh dia. Kalau si Bayan Budiman nak, dia bijaksana ya kan? Benar nggak? Si Bayan Budiman ini biar bijaksana, dia memberikan, dia malah menyuruh si tuannya tadi untuk pergi, tetapi dia alihkan, dia cari cara lain. Nah, seperti itu. Jadi si Bayan Budiman ini dia memang sifatnya bijaksana di sini. Nah, jadi memang garis besar ceritanya ya. Kalian ada bawa kamus nggak? Maksudnya kalian ada bawa kamus? Kalian di sekitar kalian ada kamus bahasa Indonesia nggak? Nggak ada. Jadi kalau dari ambil dari Google bisa kan, KBBI. Kalian bolehlah buka KBBI. Gimana? Jadi kan kalian main dari HP kan. KBBI itu kan bisa dibuka dari Google, KBBI gitu. Di mana Zah? Coba kalian cari. Ajam itu apa artinya ajam? Ajam. Suka. Tadi. Apa nak? Apa Fatimah? Nama negara bukan? Negara ajam. Mungkin ya. Kalau cepelai tadi ada kata cepelai kan? Ustazah belum tahu itu artinya apa. Cerpelai atau cepelai? Tapi nggak tahu di mana lupa. Nih cerpelai dengan anak cerpelai. Coba cari dulu cerpelai itu apa? Ada yang dapat nak? Oh, cerpelai itu hewan, burung gitu. Iya. Kayak hewan gitu ya. Iya, oke. Nah, jadi sebenarnya nanti untuk hikayat sebenarnya nak, karena dia sastra Melayu klasik ya, kita harus menggunakan kamus sebenarnya. Ya, kita harus menggunakan kamus karena nanti ada kita bahas kaidah bahasa, membahas tentang itu tadi kata-kata sulit. Tapi nggak apa-apa ya. Untuk sementara nggak ada dulu nggak apa-apa. Untuk selanjutnya ya. Oke. Ustazah mau tanya sama si Raisa. Ada Raisa? Ya, Raisa, ada nggak Raisa lihat kemustahilan dalam cerita hikayat Bayan Budiman? Ada nggak nak? Mustahil, pakai bahasa Raisa aja, nggak usah lihat teksnya. Raisa ingat-ingat aja apa tadi, pas apanya? Kemustahilannya nak, yang memang nggak masuk logika sebenarnya kalau itu terjadi gitu. Ada dapat nak? Yang itu ada. Pakai apa Raisa aja, seingat Raisa aja, yang mustahilnya apa gitu. Ada? Oke. Dah, cobalah saya tanya yang lain ya. Coba Ustazah mau tanya sama si Baslina, mana nih kameranya Baslina? Ada Baslina? Baslina? Nggak ada orangnya. Ada Baslina. Mana mustahilnya, yang mana itu di cerita tersebut? Ada loh mustahilnya di situ. Coba. Kemustahilannya apa? Nggak tahu juga. Yang memang nggak mungkin terjadilah dia di kehidupan saat ini gitu. Nah, mustahilnya. Loh, tahu nggak Baslina? Lama kali udah mau habis waktu. Anissa Nurul, tahu nggak di mana mustahilnya Anissa Nurul? Iyalah, sekalian ini mana ada burung bisa ngomong, ya kan? Dari tadi awak udah gerem dari tadi, kok nggak tahu lah orang ini. Padahal burung kan nggak ada yang bisa ngomong, itulah namanya mustahil. Nah, masa ada burung yang bisa ngomong? Nggak bisa ya. Bahkan ada rupanya burung bisa nasihati kita nggak bisa sampai kita nggak melakukan maksiat. Kan mantap, kayak udah
ini aja dia ya kan, ustadz aja bisa kayak gitu. Nah, jadi si burung bayan budiman tadi itulah tadi mustahilnya. Coba satu lagi, ada nggak kesaktiannya? Siapa yang punya kesaktian di situ? Yang punya kesaktian siapa di situ? Si Bayan Zah. Iyalah, si bayannya, iya kan? Apa sih yang dilihat kesaktiannya di situ si bayannya? Dia bisa Berikan cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 iya, siapa nggak capek dia ya kan? Kayak kita ini disuruh kayak gitu mana lah sanggup. Paham ya? Satu kisah aja entah berapa episode, ya kan gitu maksudnya. Jadi itulah dia kesaktian si bayan. Kalian lihat coba ada nggak di situ bertema istana sentris? Ada kan? Ada yang namanya apa? Ya itulah tadi ada anak raja. Ini di negeri Ajam ini kan udah termasuk istananya di sini ya kan? Nah, pokoknya semua cerita Bayan Budiman ini, yang cerita Bayan Budiman memang ini berlatar istana sentris. Oke ya nak, sudah habis waktunya. Nah, jadi apa namanya? Nanti jangan lupa tugasnya tentang si kemuning tadi ya, cari tiga karakteristik itu ya. Oke, jadi anak-anak ustaz besok boleh lah besok dikumpul. Ya kalian sanggupnya kapan lah, besok aja. Karena ini cuma sekedar ini aja menambah evaluasi kalian aja. Ya. Kalau kalian memang rajin, cepatlah kalian kumpulkan. Kelas 10, 2 kelas cuma dikit yang ngumpulkan. Enggak tahulah kita. Nanti kalian payah nanti nilai kalian ke depan. Jadi harus rajin-rajin ngumpulin tugas ya, Nak. Oke, anak-anak ustazah, jadi itulah tadi penjelasan dari ustazah. Jadi ada kalau misalnya ada yang kurang ya, atau penjelasan ustazah kurang mungkin nggak pernah dipahami, ustazah mohon maaf ya, karena ustazah juga manusia pasti punya kesalahan. Nah, jadi semoga anak ustazah tetap dalam keadaan sehat dan selalulah berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak ustazah ya.